Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kita akan mempelajari tentang sistem kontrol dan PLC. Pada kegiatan pembelajaran sistem kontrol dan PLC, kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh siswa yaitu mendeskripsikan sistem dan komponen perangkat keras PLC berdasarkan operation manual. Adapun tujuan pembelajaran ini, di mana setelah menyelesaikan unit pembelajaran ini, diharapkan siswa dapat 1. Menjelaskan pengertian definisi kontrol dalam teknik listrik. 2. Menjelaskan perbedaan antara sistem kontrol loop terbuka dan loop tertutup. 3. Menjelaskan keuntungan-keuntungan menggunakan PLC yang dipakai dalam sistem kontrol jika dibandingkan dengan relay. 4. Menyebutkan bagian-bagian perangkat keras PLC. 5. Menjelaskan fungsi setiap bagian blok dari diagram blok PLC. 6. Menjelaskan fungsi dari modul input dan modul output pada PLC. Baik, mari kita masuk ke materi selanjutnya. A. Sistem kontrol. Pada mulanya, segala macam bentuk industri mempunyai tujuan ke arah bagaimana meningkatkan produktivitas. Cara yang ditempuh diantaranya adalah dengan meningkatkan otomasi proses dan mesin. Otomasi ini diperlukan untuk secara langsung meningkatkan kuantitas produk, meningkatkan kualitas produk, dan kepresisian. Dalam segala bentuknya, otomasi diterapkan untuk menggiring ke arah tertentu yang terkait dengan hasil dan operasi kontrol sesuai yang diinginkan. Kata kontrol sering kita dengar dalam pembicaraan sehari-hari. Secara etimologi, kata kontrol berarti mengatur. Sedangkan secara terminologi, khususnya dalam bidang teknik listrik, kata kontrol dapat diarti sebagai suatu peralatan atau kelompok peralatan yang digunakan untuk mengatur fungsi suatu mesin untuk menetapkan tingkah laku mesin tersebut sesuai dengan yang diinginkan. Sementara itu, sistem yang mempunyai kemampuan untuk melakukan start, mengatur dan memberhentikan suatu proses untuk mendapatkan output sesuai dengan yang diinginkan, kita namakan sebagai sistem kontrol. Berikut ini adalah gambar sistem kontrol yang memiliki 3 elemen pokok, yaitu input, proses, dan output. Seperti yang ditunjukkan pada gambar, input berasal dari transducer, di mana transducer ini adalah suatu alat yang dapat merubah kuantitas fisik menjadi sinyal listrik. Beberapa contoh dari transducer diantaranya berupa tombol tekan, saklar batas, termostat, strain gauge, dan sebagainya. Transducer ini akan mengirimkan informasi mengenai kuantitas yang diukur.
Berikutnya dapat dilihat beberapa contoh input yang dapat kita gunakan dalam proses sistem kontrol, antara lain limit switch, timer, photoelectric switch, rotary encoder, proximity switch. Pada bagian proses, di dalam sistem kontrol ini dapat berupa rangkaian kontrol dengan menggunakan peralatan kontrol yang dirangkai secara listrik atau peralatan kontrol dengan sistem pemrograman yang dapat diperbaharui atau lebih populer kita namakan PLC, Programmable Logic Control. Pada kontrol dengan sistem pemrograman yang dapat diperbaharui, program kontrol disimpan dalam sebuah unit memori, sehingga memungkinkan untuk kita dapat merubah program yang telah ditulis sebelumnya, yaitu dengan cara melakukan pemrograman ulang sesuai dengan yang diinginkan. Tugas dari bagian proses ini adalah untuk memproses data yang berasal dari input dan kemudian sebagai hasilnya adalah berupa respon pada output. Sinyal yang berasal dari bagian proses, yaitu berupa sinyal listrik, kemudian dipakai untuk mengaktifkan peralatan output seperti motor, solenoid, lampu, katup, dan sebagainya. Berikut adalah gambar komponen yang dapat kita gunakan sebagai output pada sistem kontrol. Sistem kontrol loop terbuka. Sistem kontrol loop terbuka adalah merupakan suatu proses dalam suatu sistem yang mana variabel input akan berpengaruh pada output yang dihasilkan. Gambar ini merupakan blok diagram dari sistem loop terbuka yang mungkin dapat membantu Anda dalam memahami sistem kontrol tersebut. Jika kita lihat blok diagram ini, pada sistem kontrol loop terbuka di sini, tidak ada informasi yang diberikan ke peralatan kontrol yang berasal dari peralatan output, sehingga tidak dapat diketahui dengan tepat apakah output yang diinginkan sesuai dengan keinginan atau tidak. Hal ini terutama terjadi apabila gangguan dari luar yang dapat mempengaruhi output. Oleh karena itu, pada sistem ini akan terjadi kesalahan yang cukup besar oleh karena tidak adanya koreksi. Sistem kontrol loop tertutup. Kontrol loop tertutup adalah sebuah proses yang mana variabel yang dikontrol secara terus-menerus disensor kemudian dibandingkan dengan kuantitas referensi. Adapun variabel yang dikontrol ini dapat berupa hasil pengukuran seperti pengukuran temperatur, kelembaban, posisi mekanik, kecepatan putaran, dan sebagainya. Kemudian hasil pengukuran tadi diumpan balik ke pembanding atau komparator. Pembanding ini dapat berupa peralatan mekanik.
Pembanding ini dapat berupa peralatan mekanik, listrik elektronik, atau pneumatik. Pada alat pembanding ini, antara kuantitas referensi dengan sinyal sensor yang berasal dari variabel yang dikontrol dibandingkan, dan sebagai hasilnya adalah sinyal kesalahan. Apabila kita lihat gambar blok diagram ini, maka pada blok peralatan kontrol dapat berupa peralatan yang dapat bekerja secara mekanik, listrik elektronik, ataupun pneumatik, yang mana pada blok ini menerima sinyal kesalahan dan menghasilkan sinyal output yang kemudian diberikan pada bagian proses untuk memperbaiki kesalahan sampai hasil atau produk betul-betul sesuai dengan yang diinginkan. Atau dapat dikatakan kesalahan sama dengan 0. Demikian mekanisme sistem kontrol loop tertutup, dan mekanisme tersebut bekerja secara terus-menerus atau berkelanjutan. Programmable Logic Control atau PLC. PLC pada dasarnya dibuat dan dikembangkan untuk digunakan menggantikan relay yang dipakai pada sistem kontrol. Standar unit dari PLC didasarkan pada perangkat keras yang terdiri dari memori yang digunakan untuk mengontrol mesin atau proses. Terdapat 4 bagian pokok dari sebuah PLC. 1. Prosesor atau CPU. Melalui program, prosesor ini mengontrol sebuah proses. 2. Input. Dilengkapi dengan antarmuka antara PLC dengan peralatan input eksternal PLC. 3. Output. Dilengkapi dengan antarmuka antara PLC dengan peralatan output eksternal PLC. 4. Catu daya. Dalam hal ini, dilengkapi dengan variasi tegangan yang diperlukan baik untuk prosesor ataupun bagian I/O. Untuk lebih jelas, perhatikan gambar diagram sistem kontrol PLC ini. Peralatan input eksternal dapat berupa saklar, saklar batas proximity, apung, tekanan, temperatur, tombol tekan. Dapat berupa analog, logik, dan sebagainya. Peralatan output eksternal dapat berupa solenoid atau katup, motor starter, tanda bahaya alarm, indikator, logik atau binary code desimal. Jika kita melakukan perbandingan sistem kontrol, dapat kita lihat seperti pada tabel berikut. Jika
Jika ditinjau dari segi biaya, sebuah aplikasi kontrol yang kompleks dan menggunakan banyak relay, maka akan lebih murah apabila kita menggunakan atau menggantikannya dengan sebuah PLC sebagai alat kontrol. Kemudian jika ditinjau dari segi fleksibilitas, PLC dapat dengan mudah diubah-ubah dari satu aplikasi ke aplikasi lain dengan cara memprogram ulang sesuai dengan yang diinginkan. Ditinjau dari segi keandalan, PLC jauh lebih andal jika dibandingkan dengan kontrol relay. PLC didesain untuk bekerja dengan keandalan yang tinggi dan jangka waktu pemakaian yang lama pada lingkungan industri. PLC mempunyai kemampuan seperti komputer. Berarti, kita dengan menggunakan PLC dapat mengumpulkan dan memproses data. PLC dapat pula melakukan diagnosa dan menunjukkan kesalahan apabila terjadi gangguan. PLC juga mudah dalam melakukan pelacakan gangguan kontrol. Pada layar monitor dapat ditampilkan gambar kontrol sehingga kita dapat dengan mudah mengamati apa yang terjadi di sistem kontrol. Dan ini adalah perbandingan sistem kontrol jika menggunakan relay, digital logic, komputer, dan sistem PLC. Gambar berikut menunjukkan sebuah struktur blok dari PLC, di mana PLC adalah sebuah alat kontrol yang bekerja berdasarkan pada pemrograman dan eksekusi instruksi logika. PLC mempunyai fungsi internal seperti timer, counter, dan shift register. PLC beroperasi dengan cara memeriksa input dari sebuah proses guna mengetahui statusnya. Kemudian, sinyal input ini diproses berdasarkan instruksi logika yang telah diprogram dalam memori. Hasilnya adalah berupa sinyal output. Sinyal output ini dipakai untuk mengendalikan peralatan atau mesin. Antarmuka atau interface yang terpasang di PLC memungkinkan PLC dihubungkan secara langsung ke aktuator atau transducer tanpa memerlukan relay. Pada prinsipnya, PLC mempunyai 3 bagian pokok yang masing-masing mempunyai tugas yang berbeda. Ketiga itu adalah pemroses, memori, input, atau output. Perhatikan gambar berikut ini. Gambar berikut adalah diagram blok prosesor PLC, di mana tugas dari CPU dalam PLC adalah mengontrol dan mensupervisi semua operasi PLC, sebuah komunikasi internal atau bus system membawa informasi dari dan ke CPU, I/O, dan memori.
Kontrol bus mengizinkan CPU mengontrol kapan harus menerima atau mengirim informasi dari salah satu, yaitu I/O atau memori. Address bus mengizinkan CPU untuk menetapkan alamat untuk membuka komunikasi pada daerah tertentu yang ada di dalam memori atau I/O. Data bus mengizinkan CPU, memori, dan I/O untuk saling tukar-menukar informasi data. Jumlah garis paralel dalam address bus ditentukan oleh besarnya lokasi memori yang dapat dialamatkan. Sedangkan ukuran dari data bus menentukan besarnya jumlah bit informasi yang dapat dilewatkan antara CPU, memori, dan I/O. Baik, sekian materi kita tentang sistem kontrol dan PLC bagian 1. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Stay at home.